Halo kawan-kawan, kembali lagi di channel yang paling kalian tunggu-tunggu, yaitu channel King Prediksi. Yeah. Oke, kembali lagi bersama King Prediksi ya kawan-kawan. Pada malam hari ini, kita akan membahas tentang tim-tim yang bakal main pada tanggal 28 dan juga 29 Juli nih. Agar kawan-kawan tidak bingung, di sini telah aku siapkan gambar untuk yang tim-tim yang bakal main pada tanggal hari ini kita prediksi kawan-kawan. Nah, langsung saja kita lihat. Untuk yang pertama kita ambil dari Liga Finland yang menjumpakan Klubi 04 dan juga Kappa. Yang kedua masih juga dari seputaran Liga Finland yang menjumpakan Gnistan dan juga HJK nih. Yang ketiga kita beralih ke Liga Denmark yang menjumpakan Midtjylland dan juga Sønderjysk. Yang keempat kita ditutup oleh pertandingan lari Liga Iceland yang menjumpakan ST Jarnan dan juga Afturelding nih. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita lihat pembahasan yang pertama. Nah, di pembahasan yang pertama seperti yang aku bilang tadi ya, kita ambil dari Liga Finland yang menjumpakan Klubi dan juga Kappa. Oke, langsung saja kita bahas dari perjumpaan kedua tim ini. Dalam 5 match terakhir, di sini Klubi hanya berhasil mengantongi 1 kali kemenangan, 3 kali hasil imbang, dan 1 lainnya dengan kekalahan. Tidak jauh berbeda dengan Klubi, di sini Kappa hanya berhasil mengantongi 1 kali kemenangan, 2 kali hasil imbang, dan juga 2 kali hasil kekalahan. Untuk puncak klasemen sementara, di sini Klubi berada di posisi 4 dengan 26 poin. Sementara Kappa berada di posisi 9 dengan 10 poin saja nih. Untuk angka yang disediakan dari para bandot tidak begitu banyak ya kawan-kawan. Untuk handicap babak full time-nya hanya tersedia di angka 1 saja kawan-kawan. Tidak begitu banyak angka yang disediakan dari para bandot. Nah, di sini aku sarankan kawan-kawan mengambil di HJK Klubi dengan pur 1 kawan-kawan. Apalagi di sini HJK Klubi sebagai tuan rumah sudah pasti overpower ya kawan-kawan. Untuk over undernya sendiri, kalau kawan-kawan mau main over under, di sini aku sarankan kawan-kawan mengambil di under 4 kawan-kawan. Karena di sini aku yakin skornya atau total gol tidak akan terjadi lebih dari 4 ya kawan-kawan. Nah, yang aku prediksikan di sini antara Klubi 2 dan Kappa 0, atau bisa juga dengan Klubi 1 Kappa 0, bisa juga dengan Klubi 3 Kappa 0 juga kawan-kawan. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita lihat pertandingan yang kedua. Di pertandingan kedua ini kita masih dari Liga Finland yang menjumpakan Gnistan dan juga HJK. Dalam 5 match terakhir, di sini Gnistan hanya berhasil mengantongi 1 kali kemenangan, 2 kali hasil imbang, dan 2 lainnya dengan kekalahan juga. Sementara HJK sepertinya lebih beruntung daripada Gnistan ya kawan-kawan, karena berhasil mengantongi 3 kali kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 lainnya dengan kekalahan. Untuk puncak klasemen sementara, di sini HJK berada di posisi 4 dengan 29 poin nih. Di bawahnya ada Gnistan di posisi 7 dengan 20 poin saja. Untuk handicap babak full time-nya hanya tersedia di angka setengah, 3/4 dan juga cukup 1 kawan. Wow, di sini angka yang disediakan dari para bandot cukup banyak kawan dalam pertandingan Gnistan dan juga HJK Helsinki. Nah, di sini kita ambil dengan pur yang paling rendah saja, yaitu dengan mengambil HJK Helsinki di pur setengah ya kawan. Tidak usah lebih karena kita harus bermain aman, bukan mau bermain bantai mulai dari babak awal hingga babak terakhir ya. Untuk over under sendiri, kalau kawan-kawan mau bermain over atau under, di sini hanya tersedia di angka 2, 3/4, 3 dan juga 3/4. Nah, di sini aku sarankan kawan-kawan mengambil di over 2, 3/4 kawan-kawan. Karena aku yakin pertandingan Gnistan dan juga HJK Helsinki bakal terjadi bola-bola over nih. Yaitu kita ambil di over yang paling rendah saja. Dan aku yakin skor yang bakal terjadi di Gnistan 1, di HJK 2 nih. Nah, ini kan kawan, overnya dapat walaupun menang setengah, pur-purannya juga kena ya kan kawan. Next, kita melihat prediksi yang ketiga. Di prediksi yang ketiga ada dari Liga Denmark yang menjumpakan Midtjylland dan juga Sønderjysk. Dalam 5 match terakhir, di sini Midtjylland hanya berhasil mengantongi 2 kali kemenangan, 2 kali hasil imbang, dan 1 lainnya dengan kekalahan. Sementara Sønder cukup baik ya, karena di sini dia berhasil mengantongi 3 kali kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 lainnya dengan kekalahan. Untuk puncak klasemen sementara, di sini Midtjylland berada di posisi 5 dengan 1 poin. Sepertinya baru pramusim ya kawan-kawan, karena di sini kita lihat poin-poin mereka bakal juga riset nih. Untuk Sønder sendiri berada di posisi 7 dengan 1 poin juga. Nah, untuk angka yang disediakan dari para bandot, handicap babak full time-nya tersedia di angka 1, 1/4 dan juga 1,5. Nah, di sini aku sarankan kawan-kawan mengambil di Midtjylland ya, walaupun Midtjylland beberapa kemenangan kurang baik dibanding Sønderjysk. Nah, tapi kita harus bisa dan pede mengambil di Midtjylland dengan pur 1 kawan-kawan ya. Karena di sini aku yakin Midtjylland bakal menang dan selisih 2 gol dari Sønderjysk. Untuk over under sendiri tersedia di angka 3, 3/4 dan juga 3,5 nih. Kita ambil di over yang paling rendah saja nih kawan-kawan. Di over 3 yaitu dengan odds 1,67. Sudah mantap. Karena di sini aku yakin di Midtjylland 3
di Sonder J1 nih. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita lihat prediksi yang terakhir atau last match ya kawan. Nah, kita beralih ke Liga Iceland yang menjumpakan ST Jarnan dan juga Afturelding nih. Dalam 5 match terakhir, di sini ST Jarnan hanya berhasil mengantongi 1 kali kemenangan, 1 hasil imbang dan 3 lainnya dengan kekalahan. Sementara Afturelding hanya berhasil mengantongi juga 1 kali kemenangan, 2 kali hasil imbang dan 2 lainnya dengan kekalahan. Untuk puncak klasemen sementara, di sini ST Jarnan berada di posisi 5 dengan 21 poin. Sementara Afturelding berada di bawah ST Jarnan yaitu posisi 7 dengan 19 poin saja nih. Beralih dari puncak klasemen, kita melihat angka yang disediakan dari para bandot. Untuk handicap babak full time-nya hanya tersedia di angka 3/4 saja ya. Tidak begitu banyak angka yang disediakan dari para bandot nih. Tapi ada baiknya kita bisa mengambil di ST Jarnan dengan pur 3/4 ya kawan-kawan. Tapi kalau kawan-kawan rasa odds-nya cukup tinggi dan juga pur-purannya cukup tinggi, di sini kita bisa mengambil tim kandang atau tim home nih kawan-kawan, karena di sini ST Jarnan sebagai tuan rumah nih. Kita ambil di tim kandang atau sama dengan yang biasa kita sebut dengan pur setengah nih, di odds yang 1,72. Tidak masalah kan kawan, oke? Untuk over under sendiri hanya tersedia di angka 3/4 saja. Aku yakin ST Jarnan bakal menang 2-0 ya kawan-kawan. Nah, maka dari itu kita harus mengambil di under 3/4 nih. Karena di sini terjadi bola-bola under ya kawan-kawan untuk perjumpaan ST Jarnan dan juga Afturelding nih. Dan skor yang bakal terjadi pada pertandingan ini di ST Jarnan 2, di Afturelding 0 nih. Dan bisa juga kalau kita mengambil di pur setengah atau tim kandang di ST Jarnan 2, di Afturelding 1 ya, kita tetap menang setengah nih di over undernya. Kalau di pur-purannya kita ambil tim kandang, kita tetap menang full ya kawan-kawan. Oke, tapi tetap utamakan prediksi kawan masing-masing. Di sini aku hanya merekomendasikan dan menyarankan dari pertandingan-pertandingan yang aku lihat sebelum-sebelumnya. Oke, mungkin itu saja untuk prediksi kita malam ini. Terima kasih juga untuk kawan-kawan yang sudah menonton channelnya King Prediksi. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, comment, dan share. Dan jika perlu, nyalakan tombol lonceng agar notifikasi channelnya King Prediksi tetap teratas di handphone kalian nih. Dan bagi kawan-kawan yang mau bergabung di grupnya channelnya King Prediksi, jangan lupa juga untuk ngeklik link atau nomor WhatsApp yang ada di deskripsi ataupun komen ya. Oke, mungkin itu saja untuk prediksi kita malam ini. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih. Semoga kawan-kawan diberikan kesehatan dan rezeki yang lancar agar bisa selalu stay di channelnya King Prediksi. Bagi kawan-kawan, jangan lupa juga untuk selalu stay di channel King Prediksi ya. Oke, saya King Prediksi pamit undur diri dan sampai jumpa lagi di King Prediksi.